Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Managing Global System. Perkenalkan, nama saya Rahma Maulidia Safana dengan NIM 121. Managing Global System atau mengelola sistem secara global mengacu pada proses merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, serta mengendalikan berbagai sumber daya dan aktivitas dalam konteks internasional untuk mencapai tujuan organisasi di berbagai negara dan budaya. Sistem ini harus mampu berfungsi secara efektif di berbagai negara, budaya, bahasa, peraturan, dan infrastruktur teknologi yang berbeda. Adapun komponen utama dalam managing global system antara lain yang pertama ada infrastruktur teknologi global. Ini mencakup cloud computing, internet, dan jaringan internal perusahaan menjadi dasar infrastruktur. Yang kedua ada basis data global. Yang ketiga ada aplikasi dan software. Yang keempat ada manajemen proyek global. Nah, mengembangkan arsitektur sistem informasi internasional ini memahami strategi dasar meliputi keseluruhan pasar atau driver bisnis yang mendorong industri menuju persaingan global. Dimensi utama untuk mengembangkan arsitektur sistem informasi internasional yaitu yang pertama ada lingkungan global, kedua strategi global perusahaan, yang ketiga ada struktur organisasi internasional, yang keempat ada proses manajemen dan bisnis, kelima ada platform teknologi informasi. Driver bisnis global dapat terbagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor budaya umum, yang kedua ada faktor bisnis yang spesifik. Faktor budaya umum ini mencakup teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang bertujuan menciptakan desa global. Yang kedua mencakup media global berupa TV, internet, dan film yang bertujuan untuk membentuk budaya universal. Yang ketiga ada runtuhnya blok timur yaitu sebagai peningkatan kapitalisme dan bisnis global. Yang kedua, faktor bisnis spesifik. Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, efisiensi logistik dan komunikasi lintas negara, di mana kemampuan organisasi atau perusahaan untuk mengelola aliran barang, jasa, informasi, dan komunikasi antar negara dengan cara yang cepat, hemat biaya, dan terkoordinasi dengan baik. Yang kedua, biaya distribusi dan operasional menurun drastis. Yang kemudian bab selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Fasyananda. Saya Fasyananda Mulia dengan NIM 11. Di sini saya akan menjelaskan poin berikutnya yaitu pengorganisasian sistem informasi internasional, yaitu pengorganisasian sistem yang dilakukan oleh perusahaan global untuk menyesuaikan sistem informasi mereka dengan strategi bisnis global yang digunakan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya sistem tetap efisien, bisa dipakai di banyak negara, dan sesuai dengan kebutuhan di tiap wilayahnya. Nah, pengorganisasian sistem informasi internasional ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, strategi global dan organisasi bisnis, yang kedua, sistem global untuk field strategi, dan yang terakhir, reorganisasi bisnis. Nah, poin pertama, strategi global dan organisasi bisnis. Ada 4 strategi utama yang digunakan oleh perusahaan global. Yang pertama, eksportir domestik. Perusahaan hanya menjual produk ke luar negeri, tapi semua sistem tetap dikendalikan dari negara asalnya. Biasanya tidak ada penyesuaian untuk pasar luar negeri. Yang kedua, multinasional. Manajemen pusat mengatur keuangan dan strategi utama, tapi produksi, pemasaran, operasional diserahkan ke unit di tiap negaranya. Yang ketiga, waralaba global. Produk dan sistem dirancang di pusat, tapi untuk operasional lokal, perusahaan mengandalkan unit atau mitra lokal. Yang keempat atau yang terakhir, transnasional. Perusahaan global yang sistemnya terintegrasi dan dikoordinasi secara global. Setiap unit biasanya ikut terlibat dalam pengembangan dan operasional sistem. Poin kedua, sistem global untuk field strategi. Setelah menentukan strategi, perusahaan perlu menyesuaikan sistem informasinya. Ada 4 jenis konfigurasi sistem informasi, yaitu yang pertama, sistem terpusat. Semua sistem dikembangkan dan dijalankan di kantor pusat. Yang kedua, sistem digandakan. Sistem dikembangkan di pusat, tapi dioperasikan secara mandiri oleh cabang di negara lain. Yang ketiga, sistem desentralisasi. Setiap negara membuat sistemnya sendiri sesuai dengan kebutuhan lokal. Yang keempat, sistem jaringan atau network. Semua negara bekerja sama dalam membuat dan menjelaskan sistem. Data dan sistem saling terhubung dan sinkron secara global. Poin ketiga yaitu reorganisasi bisnis. Agar sistem informasi global bisa berjalan efektif, maka perusahaan perlu menata ulang struktur bisnisnya. Ada 3 prinsip
penting. Yang pertama, tempatkan fungsi bisnis di lokasi terbaik, seperti pusat pemasaran diletakkan di negara yang paling paham pasar, produksi ditempatkan di yang biayanya paling murah. Nomor 2, bangun sistem di semua level, nasional, regional, global. Tiap negara perlu sistem sendiri, tapi juga harus terhubung dengan sistem regional dan global. Yang ketiga, tunjuk satu pemimpin untuk sistem informasi. Perusahaan perlu punya CEO yang bertanggung jawab untuk menyatukan semua sistem informasi di lintas negara. Yang selanjutnya adalah strategi sistem global. Strategi sistem global adalah cara perusahaan internasional merancang dan mengelola sistem informasi mereka agar bisa berjalan efisien dan terintegrasi di berbagai wilayah negara tanpa kehilangan fleksibilitas lokal. Ada 3 poin utama sistem strategi global. Yang pertama, Global Core Business Process and System. Ini adalah lapisan yang paling dalam. Sistem ini adalah sistem di mana perusahaan harus sama di semua negara agar bisa berjalan seragam dan efisien. Kenapa penting? Agar semua cabang mengikuti standar dan kebijakan global dan mempermudah pelaporan dan kontrol pusat tentunya. Poin kedua adalah regional atau local business and system. Ini adalah lapisan tengah. Artinya, sistem yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan wilayah tertentu, karena setiap negara punya perbedaan budaya, bahasa, aturan, hukum, dan lain sebagainya. Kenapa penting? Karena supaya sistem ini diterima oleh karyawan dan pelanggan, serta menghindari masalah hukum dan budaya. Poin terakhir yaitu Geographic Business Scope and System Scope. Ini adalah lapisan terluar. Lapisan ini menentukan seberapa luas sistem itu digunakan, apakah hanya untuk satu negara, atau hanya untuk satu kawasan, atau untuk seluruh dunia. Nah, ini penting karena supaya tidak terlalu rumit untuk wilayah kecil, tapi juga tidak terlalu kecil untuk skala global. Berikutnya adalah strategi sistem global. Strategi sistem global adalah cara perusahaan internasional merancang dan mengelola sistem informasi mereka agar bisa berjalan efisien dan terintegrasi di berbagai negara tanpa kehilangan fleksibilitas lokal. Apa tujuannya? Tujuannya adalah menyatukan proses inti bisnis secara global, menyesuaikan sistem dengan kebutuhan lokal, dan memastikan perusahaan tetap kompetitif di pasar internasional. Ada 3 poin utama strategi sistem global. Yang pertama adalah Global Core Business Process and System. Ini adalah lapisan paling dalam. Artinya, sistem ini adalah sistem inti perusahaan yang harus sama di semua negara agar bisa berjalan seragam dan efisien. Nah, contohnya seperti sistem keuangan global. Kenapa ini bisa jadi penting? Karena biar semua cabang mengikuti standar dan kebijakan global dan mempermudah pelaporan dan kontrol pusat. Yang kedua, regional atau local business and system. Ini adalah lapisan tengah. Sistem yang sesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan wilayah tertentu karena setiap negara punya perbedaan budaya, perbedaan bahasa, perbedaan aturan dan perbedaan hukum dan lain sebagainya. Contohnya, seperti sistem HR disesuaikan dengan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena supaya sistem bisa diterima oleh karyawan dan pelanggan, serta menghindari masalah hukum dan budaya yang ada di negara atau wilayah tersebut. Yang ketiga atau yang terakhir adalah lapisan terluar, yaitu Geographic Business Scope and System Scope. Menentukan seberapa luas sistem itu digunakan. Apakah hanya untuk satu negara, atau hanya untuk satu kawasan, atau untuk seluruh dunia. Contohnya seperti platform manajemen proyek untuk seluruh Eropa, serta sistem distribusi yang hanya untuk kawasan ASEAN. Kenapa ini menjadi penting? Karena supaya sistem tidak terlalu rumit untuk wilayah kecil, tapi juga tidak terlalu kecil untuk skala global. Saya Noni Wulandari dengan NIM 146. Sistem Informasi Global. Sistem informasi global merupakan konsep yang merujuk pada jaringan informasi yang mendukung pengumpulan, pemrosisan, penyimpanan, dan distribusi data secara internasional. Sistem informasi global ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai jenis informasi dari belahan dunia sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien di tingkat global. Berikut merupakan beberapa fungsi utama sistem informasi global. Yang pertama yaitu mendukung operasi bisnis.
yaitu memberikan dukungan teknologi informasi untuk menjalankan, mengontrol, dan mengkoordinasikan aktivitas bisnis perusahaan yang tersebar di berbagai negara atau lokasi. Contohnya yaitu pada perusahaan Unilever yang menggunakan sistem informasi global ini untuk melihat stok barang di seluruh dunia. Yang kedua yaitu mendukung pengambilan keputusan, yaitu menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu agar manajer atau pimpinan di berbagai negara atau cabang perusahaan dapat membuat keputusan bisnis yang tepat. Sistem ini menyajikan data seperti penjualan global, kinerja cabang, permintaan pasar di berbagai wilayah, dan juga data keuangan. Yang ketiga yaitu meningkatkan keunggulan strategis, yaitu menggunakan sistem informasi yang terintegrasi secara internasional untuk membantu perusahaan menciptakan nilai lebih dibanding pesaing di pasar global. Misalnya seperti mempercepat inovasi dengan kolaborasi global antar unit bisnis, yaitu memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi, yaitu sistem informasi global membantu individu atau organisasi yang berada di lokasi berbeda, seperti lintas negara ataupun wilayah. Ini untuk berkomunikasi dengan cepat, bertukar data secara real time, dan bekerja sama dalam proyek atau keputusan bisnis secara terkoordinasi meskipun berjauhan secara letak geografis. Adapun tantangan dalam pengelolaan sistem informasi global. Yang pertama yaitu perbedaan budaya dan bahasa. Setiap negara atau wilayah memiliki norma, nilai, dan cara berkomunikasi yang berbeda yang dapat mempengaruhi cara informasi disampaikan, dipahami, dan diterima. Yang kedua yaitu perbedaan regulasi dan kebijakan. Misalnya, peraturan perlindungan data di Eropa itu sangat ketat, sementara misal negara Indonesia ini mungkin memiliki regulasi yang lebih longgar. Jadi hal ini itu dapat menyulitkan perusahaan dalam merancang sistem informasi yang memenuhi semua persyaratan dalam hukum yang sudah berlaku. Yang ketiga itu kompleksitas integrasi sistem lama dengan teknologi baru. Jadi integrasi antara sistem lama dan baru ini seringkali rumit dan memerlukan waktu serta sumber daya yang signifikan. Jadi tantangan ini dapat menyebabkan gangguan operasional, kesalahan data, dan juga biaya tambahan jika tidak dikelola dengan baik. Yang keempat itu ada konektivitas dan infrastruktur teknologi. Jadi di beberapa daerah itu ada akses internet mungkin terbatas atau tidak stabil, dan itu dapat menghambat kemampuan organisasi untuk mengakses dan memanfaatkan sistem informasi secara efektif. Selain itu, infrastruktur teknologi yang tidak memadai ini juga dapat membatasi kemampuan perusahaan untuk menerapkan solusi teknologi yang lebih canggih. Yang kelima yaitu keamanan dan data privasi. Jadi perusahaan itu harus memastikan bahwa mereka itu sudah mematuhi kebijakan privasinya yang berlaku di setiap negara tempat mereka beroperasi. Dan itu dapat bervariasi secara signifikan. Jadi hal ini itu untuk menuntut perusahaan untuk memiliki strategi keamanan yang komprehensif dan adaptif untuk melindungi data sensitif. Adapun pentingnya strategi sistem global. Yang pertama yaitu menciptakan standarisasi dan konsistensi. Yang kedua yaitu memudahkan koordinasi dan kontrol. Yang ketiga meningkatkan efisiensi operasional. Yang keempat fleksibilitas untuk adaptasi lokal. Yang kelima mendukung ekspansi bisnis. Dan yang keenam meningkatkan keamanan dan kepatuhan. Sekian penjelasan materi dari saya. Saya Sigit Prayugo dengan NIM 105 akan menjelaskan terkait dengan GVC atau Global Value Chain. Global Value Chain merupakan pendorong kuat pertumbuhan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan standar hidup. Negara-negara yang mengadopsinya tumbuh lebih cepat, mengimpor keterampilan dan teknologi, serta meningkatkan lapangan kerja. Melalui GVC atau Global Value Chain ini, negara-negara memperdagangkan lebih dari sekedar produk. Mereka memperdagangkan pengetahuan dan membuat berbagai hal bersama-sama. Impor barang dan jasa sama pentingnya dengan ekspor bagi global value chain yang sukses.
Adapun peluang dari global value chain antara lain yang pertama, akses pasar yang lebih luas. Negara-negara dapat memanfaatkan global value chain untuk mengakses pasar internasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan penjualan di berbagai belahan dunia. Yang kedua, peningkatan efisiensi produksi. Dengan berpartisipasi dalam global value chain, negara dapat mengoptimalkan proses produksi melalui spesialisasi dan kolaborasi yang pada gilirannya dapat menurunkan biaya dan meningkatkan kualitas produk. Inovasi berkelanjutan, yaitu GVC mendorong inovasi dan memfasilitasi transfer teknologi dan pengetahuan antar negara yang dapat mempercepat pengembangan produk baru dan meningkatkan daya saing. Selanjutnya, penciptaan lapangan kerja. Keterlibatan dalam GVC dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja, terutama di sektor-sektor yang terlibat dalam produksi dan distribusi secara global. Selanjutnya, pengembangan keterampilan. GVC mendorong pelatihan dan pengembangan keterampilan tenaga kerja yang penting untuk memenuhi standar global dan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, saya akan membahas terkait dengan tantangan global value chain. Yang pertama ada resiko keamanan dan kekayaan intelektual. Negara-negara harus menghadapi tantangan dalam melindungi inovasi dan produk dari penipuan oleh pihak asing yang dapat merugikan industri lokal. Yang kedua, standar kualitas yang beragam, yaitu memenuhi standar kualitas yang berbeda di berbagai negara dapat menjadi tantangan, terutama bagi negara-negara berkembang yang mungkin memiliki keterbatasan dalam hal teknologi dan sumber daya. Selanjutnya, infrastruktur yang tidak merata. Keterbatasan infrastruktur transportasi dan logistik di berbagai negara dapat melibatkan kemampuan untuk berpartisipasi secara efektif dan dalam global value chain. Selanjutnya, perbedaan budaya dan praktik bisnis. Mengelola pemberdayaan budaya dan praktik bisnis antar negara menjadi tantangan dalam membangun kolaborasi yang efektif. Dampak selanjutnya yaitu dampak lingkungan. Peningkatan aktivitas manufaktur dan perdagangan global dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan yang perlu dikelola dengan baik untuk mencapai berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Saya Septi Puji Rahayu dengan NIM 108 akan menjelaskan tentang poin yang selanjutnya, yaitu tentang studi kasus dari Combined Asap membantu Primark mengelola supply chain global. Adapun Primark adalah perusahaan retail besar asal Irlandia yang menjual pakaian dengan harga terjangkau dengan toko yang tersebar di banyak negara. Primark menghadapi tantangan dalam mengelola rantai pasok globalnya secara efisien. Kompleksitas pengadaan barang dan berbagai negara mendorong kebutuhan sistem informasi yang terintegrasi dan adaptif secara global. Nah, yang selanjutnya ada ekosistem manajemen global Primark. Yang pertama ada Combined Asap, yaitu ada platform sourcing canggih digunakan untuk pengadaan dan seleksi vendor secara otomatis, menggunakan analisis skenario untuk keputusan pengadaan terbaik. Yang kedua ada rantai pasok global. Ada vendor tersebar di berbagai negara, data dikonsolidasikan dan dianalisis dalam satu platform. Yang ketiga, integrasi sistem informasi. Ada berbasis cloud untuk akses internasional, transparansi penuh untuk semua pihak terkait rantai pasokan. Adapun Combined Asap memiliki permasalahan utama, yaitu ada kebutuhan untuk memilih vendor terbaik dalam skala global. Yang kedua ada ketidakefisien proses pengadaan secara manual. Yang ketiga ada kurangnya visibilitas dan transparansi dalam rantai pasokan. Yang terakhir ada resiko biaya tinggi dan keterlambatan pengiriman.
Adapun kelebihannya yaitu Combined memungkinkan efisiensi biaya dan waktu, meningkatkan kemampuan analitik dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga ada sistem terintegrasi secara global dan real time. Yang terakhir ada meningkatkan transparansi dan akuntabilitas vendor. Dan selanjutnya itu ada kekurangan sistemnya, yaitu yang pertama, ketergantungan pada teknologi pihak ketiga, membutuhkan pelatihan dan adaptasi bagi seluruh tim global. Yang terakhir itu ada masalah keamanan data dan privasi lintas negara. Adapun dampak positifnya dari menggunakan a combined ASAP itu efisiensi pengadaan meningkat hingga 10%. Pengambilan keputusan lebih cepat dan terinformasi. Kualitas koordinasi lintas negara membaik. Sistem membantu pertumbuhan global primak secara berkelanjutan. Adapun semua sistem memiliki dampak negatif, yaitu ada ketergantungan tinggi pada sistem combined. Jika sistem bermasalah, pengadaan global bisa terganggu. Dan selanjutnya ada perlu biaya investasi awal yang tinggi. Yang terakhir itu ada resiko ketidakcocokan budaya kerja antar vendor global.